Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali, tetap membahas tentang ilmu akhlak yang kami ambil dari Taisirul Khalaq. Sedikit menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada sedikit yang kurang tentang etika pelajar kepada pengajar. Salah satunya yaitu ketika belajar, mungkin yang saya sampaikan ini agak kaku atau dianggap kuno atau apa bahasanya nggih? Nggih, tidak sesuai dengan zaman sekarang, mungkin seperti itu. Kok harus gini, harus gitu. Nah, kok tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Karena nggih memang yang diajarkan oleh syariat Islam seperti ini. Salah satu contoh ketika guru mengajar, murid atau pelajar sangat tidak diperbolehkan untuk menyela. Nah, padahal dalam kurikulum yang ada saat ini itu murid diperbolehkan langsung bertanya atau menyela, atau bahkan ada kalau bahasanya mungkin berdebat dengan guru itu malah dianggap satu nilai plus. Nah, hal itu pun nanti juga ada batasan-batasan tersendiri. Yang sering terjadi itu gojlokan. Nah, kalau bahasa Jawanya seperti itu, gojloki guru atau membandingkan guru satu dengan guru yang lainnya di hadapan salah satu guru, itu tidak diperbolehkan. Oke, kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu hukukul walidain, hak kedua orang tua. Al walidaini huma asababu fi wujudil insani laula anauhuma mastaroha walau la syaqauhuma ma tana'ama. Kedua orang tua adalah merupakan sebab adanya kita. Kalau tidak ada orang tua, pasti tidak ada anak. Karena susah payah orang tua, kita bisa ada dan menjalankan aktivitas seperti sekarang ini. Nah, kita bisa mengecap kenikmatan itu karena kerja keras orang tua. Ama umuhu fahamalathu kurhan wa wadu'athu kurhan. Seorang ibu itu mengandung dan melahirkan dengan susah payah. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fi ma ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Kemudian ayah mencurahkan semua kemampuannya untuk memberi nafkah, untuk memberi kenyamanan agar anak itu hidup dengan layak. Nah, itu adalah usaha kedua orang tua untuk membahagiakan, untuk memberikan kehidupan yang baik bagi anaknya. Oleh karena itu, fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha. Kita wajib sebagai anak untuk berterima kasih, memberikan rasa hormat kepada orang tua sebagai wujud bahwa orang tua itu sudah bersusah payah membesarkan, merawat, mendidik ketika kita masih kecil sampai saat ini. Wa ayam tatila amrohuma illa idza kana bi ma'syiatin wa ayajlisa ma'ahuma khasyian ghaddan tarfahu anzalatihima wa alla yu'diyahuma walau biqauli uffin wa alla yutila jidalahuma wa alla yamsya amamahuma illa fi khidmatihima. Bentuk bakti seorang anak atau hak orang tua itu diantaranya kita harus menuruti perintah orang tua, kecuali kalau perintah itu sebuah maksiat, disuruh mencuri misalnya, itu tidak boleh menaati. Kemudian ketika bersama-sama duduk, misal bapaknya duduk di bawah, si anak atau kita juga harus duduk di bawah, bukannya malah duduk di atas petentang, itu tidak baik.
etikanya seperti itu. Tidak menyakiti keduanya, dengan berkata halah, ngoten misale. Ketika ditimbali, "Nduk, Markona," ya dijawab dalem. Terus segera mendekat, gak mek dalem, ngono tok. Nah, segera mendekat. Jangan menjawab dengan sek to. Nah, itu kasar dan tidak baik dan menyakiti hati orang tua. Ketika disuruh tumbasno bawang ning warung misalnya, "Moh Bu, izin." Nah, seperti itu menyakiti orang tua. Nah, lek gak sampean tumbasne ya gak dimasakne karo ibuke, dibales ngoten. Itu hak orang tua mendapatkan perlakuan seperti itu. Kemudian kita tidak boleh berdebat. Misalnya pamit, "Pak, Bu, di sekolah ada kegiatan camping," misalnya. "Kegiatan camping 3 hari 3 malam. Boleh ndak saya ikut?" Dijawab, "Gak usah yonduk, sama nih cah wedok, bahaya," misalnya seperti itu. Sik jawab, "Halah Pak, ngono gak oleh, koncoku lo melok kabeh," misalnya seperti itu. "Wis to gak usah, wis bapak mau mesti," terus panggah budal malahan. Nah, itu sangat menyakiti orang tua. Atau berdebat masalah sepele, misalnya maem sayur, ini biasanya anak-anak, tapi kalau anak-anak ya gak apa-apa, sayurnya dimakan, ndak mau. Nah, nanti kalau ndak makan sayur ndak bisa tinggi. Malah bapak yo gak maem sayur no. Nah, misalnya seperti itu tidak boleh. Menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang tua sendiri atau di hadapan orang lain. "Bapakku no ngene. Nah, tidak boleh. Misalnya sampean disowankan ke pondok, "Maaf, ini anak saya sukanya bangkong, bangunnya siang." Sampean jawab, "Bapak juga bangunnya siang, ngopi tok ae," misalnya seperti itu. Itu tidak baik. Nah, itu hak orang tua untuk diperlakukan yang baik sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua yang telah bersusah payah melahirkan, merawat, mendidik, dan memberi nafkah sehingga kita mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti disabdakan Rasulullah, "Birrul walidati 'alal waladi dhi'fani." Seorang anak berbakti kepada ibu itu 2 kali lipat umun daripada ayahnya. Jadi 1, berbakti kepada ibu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, sampai 3 kali, kemudian baru ayahmu. Kenapa? Karena kesusahan seorang ibu itu juga lebih daripada seorang ayah. Jadi bagi kita anak wajib berterima kasih karena kesusahan, karena pengorbanan orang tua bagaimanapun bentuknya orang tua kita. Entah itu orang tua yang keras kepala, entah itu orang tua yang otoriter, tapi beliau adalah orang tua yang telah merawat kita, menjadikan kita hidup. Nah, maka kita hendaknya berterima kasih dengan berbakti dan belajar dengan tekun.